Hai semuanya, masih bareng gue Swanzone dan ini adalah Samsung Galaxy A55 5G yang merupakan smartphone terbarunya dari Samsung untuk kelas mid-range ya, yang menurut gue sangat worth it banget dibeli. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya yang menurut gue cukup bisa dimaklumi, tapi smartphone ini tuh membawa kesan yang fleksib di kelas mid-range. Kelas fleksibnya ini tuh sangat terasa ada di bagian build quality. Di kelas mid-range, HP ini tuh sudah menggunakan frame aluminium dengan back covernya ini tuh glass yang dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dan di bagian depannya juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Dengan kombinasi material yang seperti ini, HP ini tuh adalah HP mid-range Samsung yang sangat premium saat ini. Walaupun desainnya ya gitu-gitu aja ya, ya menurut gua sih ini tuh adalah ciri khasnya Samsung. Tapi ada pendapat menurut gua mengenai desain yang begini-begini aja. Yang pertama, mungkin untuk series A, untuk pengguna series A, desain yang seperti ini tuh akan terlihat lebih mewah sehingga akan membawa kesan yang positif. Wah, gua beli series A mirip-mirip dengan series S. Yang kedua, tapi kesan untuk pengguna series S ya mungkin kurang suka ya, karena dia membeli harga smartphone untuk series S yang cukup tinggi. Mungkin orang nyangkanya dia membeli series A. Oke? Dan yang ketiga, pendapat gue adalah mungkin karena desainnya yang mirip-mirip begini-begini aja, karena nggak ada diferensiasi, yaitu balik lagi ke preferensi masing-masing atau pendapat masing-masing. Pinggirannya ini tuh mengotak ya, sangat solid banget ketika di genggaman, gua suka. Di kanannya ada tombol power dan volume rocker. Di atasnya itu ada lubang mikrofon dan slot SIM yang hybrid ya. Bagian kirinya ini tuh polos banget, gak ada apa-apa. Bagian bawahnya itu ada dua buah lubang mikrofon, port Type-C dan lubang speaker. Jadi speakernya itu sudah stereo. Jadi speaker satunya lagi itu ada di dekat earpiece. Yang kualitasnya menurut gue ini udah bagus banget, bassnya terasa dan suaranya juga jelas dan clear. Oh iya, HP ini juga sudah bersertifikat IP67 ya, yang artinya kedap debu dan sudah tahan air di kedalaman sekitar 1 meter dalam waktu 30 menit. Selain itu ada juga fitur NFC yang bakalan berguna banget. Contoh yang sering digunakan untuk cek ataupun top up saldo e-money ya melalui smartphone dengan sangat mudah. Buat kaum mending, mungkin bagian layar dan performa ini tuh nggak akan cukup memuaskan hasrat kalian ya. Apalagi kalau misalnya kalian lihat ya, ini tuh bagian depannya tuh terlihat bezelnya tuh masih cukup tebal. Walaupun ya nggak tebal-tebal banget ya, karena bisa kita lihat bagian kiri atas bawahnya ini tuh udah cukup setara ya, nggak tebal banget. Tapi ya at least di tahun 2024 ini terlihat cukup tebal. Selain belum tebal, pasti banyak yang komentar kenapa layarnya ini tuh belum melengkung ya. Nggak seperti HP lain yang harganya 2 jutaan aja layarnya sudah melengkung. Tapi balik lagi ya, walaupun layarnya ini tuh masih cukup tebal bezelnya, tapi kualitasnya ini tuh sangat bagus. Dan selama gue pakai, ternyata bezel layarnya itu sama sekali nggak mengganggu. Selain detail warna yang sangat memanjakan mata, sentuhan jari ke layar HP ini tuh sangat nyaman, responnya cepat, dan sangat terasa kalau ini adalah layar yang di kelas berbeda. Apalagi sekarang layarnya itu lebih luas dari seri sebelumnya. Layar AMOLED 6,6 inci ini tuh berasa lebih luas dan sangat nyaman digunakan untuk gaming ataupun menikmati konten hiburan. Layarnya sudah 120 Hz yang bekerja secara adaptif yang akan menyesuaikan dengan aplikasi yang sedang kita jalankan. Jadi selain menghemat baterai, pengalaman menggunakan layarnya juga jadi jauh lebih efisien. Mulai dari pindah-pindah aplikasi, scrolling sosmed, baca-baca berita, layarnya ini bisa menampilkan konten dengan sangat mulus. Belum lagi nih, maksimum brightness HP ini tuh di 1000 nits. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan HP ini tuh di luar ruangan, di kondisi outdoor, tetap kita bisa melihat layarnya tuh dengan sangat jelas dan detail. Jadi menggunakan HP ini kapanpun, baik terang ataupun low light, layarnya ini tuh bisa bikin mata kita nyaman melihatnya. Dipakai nonton juga, nonton Netflix ya, layarnya ini tuh sudah bisa menampilkan kualitas high definition karena sudah bersertifikat Widefront L1. Selain itu, karena sudah menggunakan panel Super AMOLED, layarnya ini tuh sudah ada ataupun mendukung dengan always on display. Walaupun sekarang AOD-nya tuh lebih simple. Dan tentunya HP ini juga sudah mendukung in-display fingerprint ya. Jadi kita bisa membuka layar kunci dengan sangat mudah menggunakan sidik jari, tinggal ditekan di atas layar aja. Selain layar, mungkin buat kaum mending, performanya ini tuh kurang memuaskan. Walaupun pas gua coba sebenarnya performa HP ini tuh udah sangat cukup banget untuk aktivitas harian. Speknya sendiri sekarang pakai chipset terbaru ya, yaitu menggunakan Exynos 1480, RAM-nya 8GB, storage-nya itu 256GB, Android 14 dengan One UI 6.1.
Skor Antutunya sendiri di angka 700 ribuan, yang mana digunakan untuk aktivitas gua ngonten. HP ini tuh udah lebih dari cukup. Mulai dari ngedit foto yang satset ya, nggak ada lag sama sekali, terus ngedit video di CapCut juga yang lancar banget, nggak ada kendala, sampai buka banyak aplikasi, HP ini tuh sudah menjalankannya dengan sangat lancar. Cuma nih, kalau digunakan untuk bermain game, menurut gua HP ini tuh kayaknya belum optimal ya, belum maksimal. Jadi gua nggak bisa ngasih pendapat lebih, karena gua coba Mobile Legends, PUBG, ataupun COD Warzone, itu tuh belum optimal. Entah kenapa ini kebiasaan Samsung ya, jadi ketika merilis smartphone baru dengan chipset yang baru, nggak tahu kenapa, mungkin mereka nggak kontekan kali ya sama developer gamenya. Jadi settingannya tuh belum optimal, kayak misalnya di Mobile Legends. Ini tuh baru di high, nggak tahu kenapa. Sedangkan kalau misalnya kita coba di Galaxy A35 yang udah menggunakan chipset Exynos 1380 yang udah pernah dipakai di Galaxy A54, itu udah bisa super banget itu. Udah bisa 90 fps kayaknya ya. Tapi kalau ini nih, ini belum bisa, ini belum kebuka. Jadi gue belum bisa ngasih pendapat lebih bagaimana performanya. Yang jelas nih, kalau misalnya kita coba main game Mobile Legends dengan settingan yang sekarang apa adanya, ini tuh udah sangat lancar banget. Layarnya juga responsif, ngegerakin hero-nya juga gampang banget, mulus banget, gak ada kendala sama sekali. Grafisnya juga udah bagus banget. Belum lagi nih, buat teman-teman yang suka main PUBG, kalau mau pakai giroskop juga aman ya, karena sensor di HP ini tuh terbilang lengkap. Nah, bicara kelebihan dan kekurangan, untuk kamera HP-nya juga menurut gua, ada yang gua suka dan ada yang gua kurang suka. Tapi secara penggunaan, kamera HP ini tuh udah sangat mumpuni untuk kebutuhan kalian bikin konten. Baik foto ataupun video, ini udah sangat aman. Dengan setup 3 buah kamera belakang, yang mana kamera utamanya tuh 50 megapiksel sudah OIS, terus kamera ultrawide-nya tuh 12 megapiksel yang bisa merekam video 4K 30 fps. Kapan lagi ya HP mid-range bisa merekam 4K di ultrawide gitu? 30 fps, 4K 30 fps ultrawide. Wah, mantap. Dan yang gue kurang sukanya nih, kenapa masih ada kamera makro 5 megapiksel di saat brand lain sudah menggunakan tele, periskop ya. Ini kenapa Samsung masih ada makro 5 megapiksel? Walaupun ya 5 megapiksel ya, kan yang lain biasanya 2 megapiksel. Tapi ini kenapa masih ada 5 megapiksel makro gitu? Coba kalau tele, udah mantap banget. Sementara nih untuk kamera selfie-nya di 32 megapiksel. Nah, baik kamera belakang atau kamera depan, bisa merekam videonya itu bisa di 4K 30 frame per second. Mungkin ini yang menjadi kelebihannya ya, depan belakangnya ini tuh bisa merekam di 4K 30 frame per second. Kemudian nih, untuk yang suka slow motion juga, HP ini tuh sudah support di 240 fps pada kualitas HD, atau kita juga bisa slow motion di 960 fps dengan sistem interpolasi. Untuk hasil kameranya, gua akuin hasilnya bagus, dynamic range-nya luas, dan color tone-nya ini tuh cukup vivid, serta ya teman-teman bisa nggak sendiri deh ya, ini tuh udah enak banget dilihat mata sebenarnya ya. Cuma nih, pas gua coba nih untuk ultra wide angle-nya, kadang kurang konsisten. Ketika di dalam mall atau di toko gitu, lensa ultrawide-nya tuh malah menghasilkan foto dengan tone warna yang cukup warm, jadi kayak lebih kuning gitu. Tapi kalau foto di luar ruangan, ultrawide ini tuh udah bagus banget ya. HDR-nya juga ini tuh bekerja dengan sangat baik. Kemudian nih untuk selfie-nya sendiri, hasilnya udah bagus, detailnya tetap terjaga dengan baik, skin tone-nya juga menurut gua nggak over ya, jadi nggak lebay, dan dynamic range-nya juga cukup luas. Walaupun di beberapa kondisi skin tone-nya tuh overwarm, tapi ini tuh masih bisa dimaklumi ya, karena memang tergantung dari cahaya yang masuk. Di kondisi low light juga performa kameranya ini tuh masih sangat bisa diandalkan, minim noise dan detailnya juga masih cukup tajam. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih bersih dan tajam, kita bisa menggunakan fitur night mode-nya. Nah, salah satu nih yang diunggulkan di HP ini memang nightography-nya. Foto-foto malam di HP ini tuh masih bisa ditangkap dengan sangat baik. Sebenarnya tanpa menggunakan night mode juga, menurut gua hasil fotonya itu sudah sangat oke di kelasnya. Ada juga nih fitur hyperlapse yang bisa merekam pergerakan orang, awan, langit, sampai bisa merekam sunset. Gak cuma bisa moto dengan kualitas yang bagus, software editing foto ini juga ini tuh udah sangat menarik banget ya, karena menggunakan One UI 6.6. Sudah built-in fitur object eraser yang bisa merapikan foto dan objek atau benda-benda yang dirasa mengganggu, misalnya seperti ini. Jadi kita bisa menghilangkan objek pada foto, hasilnya seperti ini.
Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Galaxy A55 5G, kamera depan 4K di 30 frame per second. Menarik ya, kita bisa merekam di 4K di 30 frame per second. Kita lihat, wih cakep. Ya, beginilah hasilnya. Sementara ini Full HD di 60 frame per second. Full HD di 60 frame per second seperti ini, lebih smooth ya. Dan menurut gua ini harusnya udah oke banget sih buat kalian nge-vlog, bikin konten baik kamera depan atau kamera belakang. Ini udah oke banget. Live streaming ini udah oke banget. Ini kamera belakang di 30 frame per second. Fokusnya juga cepet banget, cakep banget ya tuh. Ini di 4K 30 frame per second. Malah kita bisa langsung pindah juga nih ke ultra wide angle 30 frame per second di 4K juga ya. Ultra wide angle di 4K 30 frame per second. Mari kita pindah. Cakep kan tuh. Wih, ini ultra wide nya langsung ya. Mantap. Cakep. Sekarang kita pindah ke 1 kali lagi atau ke normal ya. Nah, bisa pindah juga ya. Kita bisa zoom juga nih 2 kali bisa. Terus bisa zoom berapa kali lagi? 4 kali juga bisa. Aduh, kehalangan ya. Ini 4 kali zoom nih, teman-teman bisa lihat 4 kali zoom. Kita lihat nih 4 kali zoom tuh. Terus kita juga bisa zoom lagi sampai 10 kali zoom tuh. Tuh, 10 kali zoom. Mari kita pindah lagi ke 1 kali zoom atau normalnya. Nah, ini. Cakep ya? Mantap. Nah, sedangkan ini Full HD di 60 frame per second untuk kamera belakangnya. Lebih smooth, lebih halus, dan ya teman-teman bisa lihat sendiri ya gimana kualitasnya. Silahkan tuh. Cakep ya. Nih. Tuh, fokusnya juga cepet banget. Tuh. Nah, sekarang kita coba kamera belakang 1080 pixel di 30 frame per second untuk Super Steady. Karena Super Steady hanya bisa di 30 frame per second. Sekarang kita coba jalan kaki ya. Ini handheld ya. Apakah stabil teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya pendapatnya, oke? Sementara nih untuk baterainya sendiri ya, menurut gua pribadi untuk penggunaan gua yang tanpa main game, biasanya gua bikin story, paling buka kamera kayak gitu ya, TikTokan, kemudian buka Instagram, bikin skrip, terus baca-baca berita. Baterai HP ini tuh bisa awet seharian. Nah, tapi kalau misalnya kita main TikTok nih 1 jam, perbandingannya seperti ini ya. Jadi main TikTok 1 jam, baterainya ini tuh bisa berkurang 8%. Terus nih, gua coba nonton YouTube 1 jam, ini tuh baterainya berkurang 6%. Dan gua main game Mobile Legends sekitar 1 jaman, baterainya itu berkurang sekitar 12%. Sementara nih untuk ngecasnya sendiri, menggunakan teknologi 25 watt fast charging, baterai 5000 mAh-nya itu terisi 47% hanya dalam waktu 30 menit. Sedangkan nih dari kondisi 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 1 jam 15 menitan saja. Nah, tapi nih melihat dari pengisian dayanya ya, sepertinya cuma Samsung aja deh di kelas mid range yang masih ngasih gitu ya. Intinya cuma Samsung doang gitu intinya. Sekarang tuh cuma Samsung doang yang ngasih 25 watt ketika yang lain udah tinggi-tinggi wattnya. Kenapa Samsung? Kemudian seperti yang kita tahu ya, nilai lebih dari Samsung itu ada di softwarenya. Karena Samsung akan memberikan 4 kali update OS dan 5 tahun security update. Yang artinya secara keamanannya kita dijamin, dan secara fitur besar kemungkinan ketika kita beli HP ini 4 tahun ke depan gitu ya, kita masih bisa merasakan fitur terbaru dari Samsung. Dan pastinya lebih aman juga. Dan itulah alasan kenapa Samsung tuh masih menjadi brand favorit kali ya. Soalnya ketika kita beli HP Samsung, kita ngerasa aman aja gitu. Bahkan jujur nih, ini pengalaman gue pribadi, gue masih punya Samsung Galaxy A72 dan itu masih mendapatkan update OS sampai sekarang. Kemudian nih, ada hal yang menarik juga.
Jadi HP ini tuh, atau lebih tepatnya ya A series ya, ini untuk A series yang sekarang sudah dilengkapi dengan Knox Vault, yang mana fitur ini tuh awalnya hanya ada di S24 series. Jadi Knox Vault ini adalah sebuah layer yang dibuat oleh Samsung untuk keamanan data pengguna. Ya, jadi intinya supaya data-data kita yang ada di HP ini tuh tidak mudah dicuri oleh orang atau oleh hacker ataupun melalui virus gitu ya, melalui aplikasi yang mungkin kita nggak sengaja install gitu kan, nanti data-data kita keambil. Nah, dengan mengaktifkan fitur, salah satu fitur dari Knox Vault ini, kita bisa, ya mungkin bisa bilang menghindari pencurian data. Nah, yang paling mudah digunakan itu ada yang namanya Secure Folder. Selain kita bisa mengamankan data-data foto, video, dan lain-lain agar tidak terlihat di album, kita juga bisa mengamankan aplikasi kamera, kontak, sampai aplikasi riskan dan penting ya, seperti mobile banking. Terus ada juga nih fitur private sharing yang ada di fitur Quick Share. Ini sangat berguna banget nih buat teman-teman yang sering ngirim file ataupun foto ya ke pasangan kalian ataupun mungkin ke rekan kerja kalian, foto yang sangat rahasia. Jadi kalian bisa kirim melalui private sharing supaya lebih aman. Ini mungkin kalau pasangan sering ngirim pap kali ya, biar lebih aman. Jadi dengan fitur ini kita bisa mengirim file rahasia dengan sangat aman. Kita bisa mengatur waktu kadaluarsa file yang kita kirim, dan yang menerima filenya juga tidak bisa melakukan screenshot ya, atau menyimpan file yang kita kirim. Kalaupun di foto pakai HP lain, tapi karena ada watermarknya, ya jadi pas kita foto ya, itu tuh akan lebih mudah diidentifikasi. Sesama pengguna bisa tahu kapan file dikirim, kapan file diterima, kapan file dibaca, sampai bisa merevoke atau mencabut file tersebut dengan sangat mudah. Fitur ini sangat bermanfaat ya, walaupun mungkin buat sebagian orang belum tahu ya fungsinya buat apa. Tapi yang jelas ketika ada fitur tersebut ya, ketika ada fitur yang menarik seperti ini, menurut gua kapanpun itu mungkin kita nanti bakal ngebutuhinnya. Kemudian nih ada juga nih fitur yang sering ditanyakan cewek-cewek biar pas video call wajahnya maksimal. Fitur ini namanya video call effect ya. Jadi pas kita melakukan video call di WhatsApp ataupun Google Meet ataupun Zoom Meeting, saat ini supportnya ya, kita bisa mengganti background color, kita bisa mengganti background image, sampai kita bisa ya mungkin skin tone wajah kita diubah gitu ya. Ya intinya biar tampil lebih maksimal ketika melakukan video call. Baik, kesimpulannya di harganya ini start di 6 jutaan, menurut gua HP ini tuh udah sangat layak banget buat kalian beli, asalkan kalian bukan kaum mendang-mending ya. Intinya HP ini tuh cocok banget buat kalian yang gak mau ribet, tinggal beli aja, tinggal pakai ya, karena bisa kalian lihat sendiri ya, duplicatingnya bagus, kameranya juga udah bagus, dukungan OS-nya juga udah oke, dan dipakai konten juga ini menurut gua udah sangat oke banget, udah sangat cocok banget. Kalian adalah seorang content creator, menurut gua menggunakan HP ini udah bagus banget. Bayangin aja, kameranya bisa merekam di 4K 30 frame per second, baik kamera utama maupun kamera ultrawide. Dan kalau mau ngevlog juga bisa, karena kamera depannya aja udah bisa 4K di 30 frame per second. Nah, ada nih beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, slot SIM-nya ini tuh hybrid. Jadi mau gak mau kalau misalnya kalian menggunakan micro SD, jadi kalian hanya bisa menggunakan satu buah nano SIM. Kemudian nih, yang jadi perhatian juga, ini bezelnya cukup masih kelihatan tebal, walaupun menurut gue ini gak mengganggu ya. Tapi kan kalau kaum mendang-mending tuh sangat ini ya, sangat teliti gitu ya. Jadi pembahasan aja ini, walaupun ya menurut gue ini gak cukup mengganggu. Kemudian mungkin performanya juga gak begitu kenceng-kenceng amat, walaupun menurut gue ini udah sangat amat cukup banget. Tapi ada aja nih yang bilang performanya belum cepet-cepet banget. Kemudian nih, untuk ultra steady-nya ataupun super steady-nya, kameranya ini tuh bisa merekam di Full HD 30 frame per second saja, belum bisa di Full HD 60 frame per second ataupun 4K di 30 frame per second. Itu aja sih palingnya yang perlu kalian perhatikan. Nah, selebihnya nih, kalau misalnya kalian bisa kompromiin hal itu, menurut gua HP ini tuh udah sangat layak banget buat kalian beli di harga 6 jutaan. Tapi kalau misalnya ditanya nih, apakah HP ini tuh terbaik di kelas mid-range? Gua mesti coba yang lain dulu. Oke, paling itu aja kali ya untuk video kali ini. Semoga reviewnya ini tuh bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian mau ditanyakan, langsung aja cek. Bukan langsung cek. Langsung aja tulis di kolom komentar ataupun DM di Instagram gue di @rizwanzone. Oke, gue pamit dan bye. Aduh, sorry banget nih kalau misalnya agak susah. Lagi pilek John.